أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas qism yang kedua atau bagian yang kedua dari kitab Al-Furqan min Qasasil Quran. Setelah kita semua selesai membahas bagian yang pertama. Bagian yang pertama kita sudah membahas tentang urgensi kisah-kisah dalam Al-Quran, yakni ahamiyatul qasas fil Quranil Karim. Bagian yang kedua adalah tentang qasas Al-Quran min ghairil anbiya'i war rusul. Jadi kisah-kisah Al-Quran selain para nabi dan rasul. Dalam kitab ini kita akan bahas, dan bagian yang kedua ini kita akan bahas tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an. Kita mulai tentang kisah dari Ashabul Qaryah. Kisah dari Ashabul Qaryah yang disebutkan di surat Yasin dari ayat ke-13 sampai ke-32. Bisa dilihat Al-Quran ya. Surat Yasin ayat ke-13 sampai ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون." Dan berilah perumpamaan kepada mereka tentang Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah jadi penduduk sebuah negeri. Penduduk sebuah negeri yang dimaksud di sini sebagian mufassirin menafsirkan dengan Antiokhiyah, negeri Antiokhiyah. Nah, ketika datang kepada mereka orang-orang atau para utusan, yani para rasul, idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma, ketika kami mengutus kepada mereka dua utusan, kemudian mereka mendustakan keduanya. Fa'azzazna bisalis, kemudian kami kuatkan dengan yang ketiganya. Dan mereka para utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah para utusan kepada kalian. Kemudian kaumnya berkata, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'
in antum illa takdzibun. Mereka berkata, kalian hanyalah manusia seperti kami, manusia biasa. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai', dan Allah Ar-Rahman sama sekali tidak menurunkan apapun kepada kami. In antum illa takdzibun, kalian hanya sekedar berdusta. Ya. Kalian berdusta, ini kata mereka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kemudian dijawab oleh para utusan itu, Rabb kami mengetahui, sungguh kami adalah para utusan. Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Tidak ada kewajiban atas kami melainkan menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Kemudian kaumnya berkata, qalu inna tatayyarna bikum. Mereka berkata, sesungguhnya kami sial gara-gara kalian. Ini orang-orang kafir berkata, kami sial gara-gara kalian. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Kalau tidak berhenti dari mendakwahi kami akan rajam kalian. Dan kalian akan tertimpa azab yang pedih dari kami. Dijawab oleh para rasul itu, qalu ta'irukum ma'akum. Ta'irukum ma'akum. Kesialan itu ada pada kalian. Artinya sebab kalian bermaksiat. Ya. In dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah setiap kali diberi peringatan kalian mengatakan datang kesialan? Bal antum qaumun musrifun. Ya. Kalian adalah kaum yang melampaui batas. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaum ittabi'ul mursalin. Datanglah dari ujung kota ya, seseorang yang bergegas, dia berdakwah, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u al-mursalin, ikutilah para utusan tersebut. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikutilah mereka itu yang tidak meminta upah dari kalian dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tidak beribadah kepadanya yang telah menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepadanya. Attakhidhu min dunihi alihah. Apakah aku mengambil ilah-ilah selainnya, Tuhan-Tuhan selainnya, sesembahan-sesembahan selainnya? Iyuridni ar-rahmanu bidur fala tughni anni syafa'atuhum syai'a wala yunkidhun. Apabila Allah Ar-Rahman menginginkan kemudaratan kepadaku, maka tentunya syafaat mereka sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku dan mereka sama sekali tidak bisa menolong. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku kalau begitu adalah dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian. Fasma'un, maka dengarkanlah oleh kalian. Jadi orang laki-laki ini yang beriman kepada para rasul tersebut berkata dengan lantang di depan mereka, ya, fasma'un, dengarkanlah oleh kalian. Inni amantu bi rabbikum. Aku beriman kepada Rabb kalian. Agar didengar oleh kaumnya supaya kaumnya mengikuti para rasul tadi. Kemudian supaya diketahui oleh para rasul tadi bahwa dia beriman kepada para rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi, ikhwan fillah? Ya.
yang terjadi sebagaimana dikatakan oleh mufassirun, ya, laki-laki tersebut dibunuh oleh kaumnya, ya, meninggal, maka dikatakan diinjak perutnya sampai keluar ususnya, meninggal, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ila dkhulil jannah." Dikatakan kepadanya, kepada laki-laki yang meninggal tadi, masuklah ke surga. Kemudian dia berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai sekiranya kaumku mengetahui. Subhanallah ikhwan. Inilah hakikat dai, hakikat orang yang berdakwah, ya. Dia menginginkan kebaikan bagi kaumnya walaupun kaumnya itu apa? Membunuhnya. Di dunia dia inginkan kaumnya beriman, ketika meninggal dan dia dimasukkan ke surga, ya, dia pun ingin sekali kaumnya tahu. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Bima ghafara li rabbi, dengan ampunan Allah yang ampunan Rabbku yang telah diberikan kepadaku. Waj'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, kemudian apa yang terjadi kepada kaumnya itu? Allah berfirman, "Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi," dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya setelah kematiannya, min jundim minas sama', sekelompok pasukan, wa ma kunna munzilin, dan tidak patut kami menurunkan untuk mereka itu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun, melainkan hanya satu teriakan saja. Hanya satu teriakan saja. Kemudian mereka semua binasa. Mereka semua mati, mereka semua celaka. Ya hasratan 'alal 'ibad, alangkah meruginya hamba-hamba tersebut. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, tidaklah datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka mengolok-oloknya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un, tidakkah mereka tahu kami telah membinasakan sebelum mereka dari kaum-kaum sebelum mereka, dan yang dibinasakan itu sama sekali tidak kembali lagi kepada mereka. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, semuanya akan dihadapkan kepada kami, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat surat beberapa ayat dari surat Yasin tentang kisah Ashabul Qaryah. Dan ikhwati fillah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengkisahkan kisah ini, memberikan perumpamaan kepada mereka. Tentunya Rasul SAW sedang berdakwah di depan orang-orang kufar Quraisy, agar kufar Quraisy itu mengambil ibrah dari apa yang terjadi, dan juga hal ini tentunya sebagai hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kisah ini juga sebagai contoh untuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar para sahabat mengikuti seorang laki-laki tadi yang mengatakan kepada kaumnya, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul itu. Jadi para sahabat supaya mengikuti, menjadi dai, ya, mengajak manusia agar mengikuti para rasul. Dan kisah ini ada 3 unsur. Yang pertama, di halaman 77 penulis berkata,
Al-unsur al-awwal al-muwajahatu bainal kufri wal imani qadiman wa hadisan. Jadi antara kekafiran dan keimanan itu saling berhadap-hadapan selalu, sejak dulu sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi ada dua perseteruan besar di atas muka bumi ini, antara apa sama apa? Kekafiran dan keimanan. Dan di akhirat kelak juga ada dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok yang masuk ke surga, ada kelompok yang masuk ke neraka. Nah, jadi ikhwati fillah, ini sebagai apa? Sebagai pertama, sebagai mathal untuk orang-orang kufar Quraisy supaya bisa ngambil ibrah. Yang kedua, Allah ceritakan ini kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad sabar menghadapi gangguan orang-orang kafir ketika beliau berdakwah. Kemudian yang ketiga, ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya mengikuti laki-laki tadi yang mengajak kaumnya untuk beriman kepada Rasul. Baik, kita kembali ke halaman 77. Ada berapa unsur yang akan kita bahas? 3. Yang pertama, kita harus tahu bahwa antara dua hal, antara kekafiran dan keimanan ini saling berhadap-hadapan. Ya, dulu dan sekarang. Qadiman wa hadisan. Kemudian yang kedua, hakadha yaf'alul imanu bi ahlihi. Ya, demikianlah keimanan ya berbuat kepada orang yang beriman. Keimanan ketika masuk ke dalam hati seseorang, maka akan muncul perbuatan yang menakjubkan. Unsur yang ketiga, natijatul kufri wal iman. Buah kekafiran dan buah keimanan. Baik. Al-unsur al-awwal, unsur yang pertama, al-muwajahatu bainal kufri wal imani haditsan qadiman wa haditsan. Penulis berkata, Ibadallah, innal muwajahata daimatun bainal kufri wal iman wa bainal haqqi wal batil wa bainal huda wad dalal wa tadhharu hadhihi al muwajahatu bi suratin jaliyatin fi qissati ashabil qaryah. Jadi muwajahah, perseteruan antara kekafiran dan keimanan, artinya berhadapan. Daiman itu selalu, ya, antara kekafiran dan keimanan, antara yang hak dan yang batil, antara al-huda, hidayah dan kesesatan, itu tazhar, nampak. Muwajahah ini bisuratin jaliyah, dengan bentuk yang terang, yang jelas, ya, dalam kisah ashabul qaryah ini. Iman terwujudkan pada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk ashabul qaryah. Wa fir rajulil mu'min, dan nampak pada orang yang beriman tadi yang datang dari ujung kota, ya, datang dari ujung kota. Wal kufru yatamatsal fi ashabil qaryah, dan kekafirannya itu ada pada apa? Tercontohkan pada ashabul qaryah, penduduk negeri tersebut, ya. Kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith
faqalu inna ilaikum mursalun. Dan berilah perumpamaan untuk mereka, wahai Muhammad, tentang ashabul qaryah ketika datang kepada mereka para utusan. Idh arsalna ilaihi musnaini, yaitu ketika kami utus kepada mereka dua utusan. Fa'azzazna bithalis, kemudian kami kuatkan dengan yang ketiga. Kalimat azzazna ay qawwayna, kami kuatkan dengan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, para utusan tadi, para rasul tadi berkata, kami adalah para utusan yang diutus untuk kalian semua. Kita lihat ikhwah, ada beberapa faedah dari ayat-ayat atau dua ayat tersebut di halaman ke-78, ya. Faedah yang pertama, annahu ma min qaryatin illa arsalallahu ilaiha rasulan yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, kama qala ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu negeri pun melainkan Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul yang mendakwahi mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat 24, Allah berfirman, "Wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir." Ya. Jadi tidak ada suatu negeri melainkan ada yang memberi peringatan di dalamnya. Jadi Allah utus kepada mereka agar mereka beribadah kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, ini penting sekali. Anna rasula yataqawwa bir rasulil akhar, bahwa rasul itu dikuatkan dengan rasul yang lain. War rasulaini yata'azzazani bir rasul salis. Dua utusan tadi yang Allah utus, yang Allah sebutkan di surat Yasin ayat berapa? 14, dikuatkan dengan utusan yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Oleh karena itu, penulis berkata, "Wadda'i ila Allahi kadzalik yataqawwa bi ikhwanihi ad-du'ati ila Allah." Seorang dai yang mendakwahi manusia kembali kepada Allah, itu demikian juga dikuatkan dengan ikhwannya, dengan saudara-saudaranya para dai yang lain, ya, yang mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah, tidak boleh, ya, seorang dai berkata, saya enggak butuh pengakuan dari dai yang lain misalkan, ya, atau saya enggak butuh bersama dengan dai yang lain. Karena apa? Kata Syekh Albani rahimahullah, itu syaitan lebih bisa menggoda kepada seorang orang yang tadinya lurus, kemudian tidak mau bersama dai yang lain, apalagi kepada guru-gurunya, ya, nggak kembali kepada ulama, maka menyimpang, tersesat dakwahnya, ya. Jadi jangan terpengaruh dengan syaitan. Kadang syaitan membisiki dari jalan yang lain. Sudah cukup, antum kan berada di dalam sunnah, ya selesai. Nggak usah ada ingin pengakuan dari yang lainnya. Habis itu sendiri terus dakwahnya. Akhirnya apa? Nyeleneh, nyimpang. Karena tidak ada yang nasihati, ya, tidak ada yang mengingatkan. Ini perhatikan, ya. Para rasul saja Allah katakan apa? Fa'azzazna bisalis.
idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalis. Dan nanti penulis tentang doa Nabi Musa. Ya. Nabi Musa juga dia seorang nabi, tapi berdoa tetap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan dengan Nabi Harun. Agar dikuatkan dengan Nabi Harun. Oleh karena itu butuh ya seorang dai bergaul dengan dai yang lain, tidak menyendiri dan mau dinasihati supaya tidak menyimpang. Sekali lagi, karena syaitan bersama dengan satu orang lebih mudah menyimpangkan, kemudian lebih jauh dari dua orang dan seterusnya. Faedah yang ketiga, al-israru 'ala ad-da'wati wa at-tabligh mahma kanat an-nata'iju. Dan bertabligh mahma kanat an-nata'ij, apapun hasilnya, terus menerus berdakwah. Jangan lihat hasil dulu, jangan buru-buru beramal, berdakwah, jangan tergesa-gesa, jangan lihat hasilnya. Nanti diputus asa, oh enggak ada yang beriman, sedikit sekali yang beriman, sedikit sekali yang ngerti, sedikit sekali yang mau belajar. Jangan. Harus bersabar. Karena kita berdakwah untuk siapa? Berdakwah, kita mengajar untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berdakwah itu amanah. Oleh karena itu terus. Baik. Walakin kata beliau, hal tadruna bimadza radda ashabul qaryati ala Rasulillah as-salasa? Akan tetapi, apakah kalian tahu apa jawaban ashabul qaryah kepada 3 utusan tadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Antum perhatikan, ini penting sekali. Ashabul qaryah itu berkata, kalian tidaklah melainkan manusia biasa seperti kita semua ini, seperti kami. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai', dan Allah Ar-Rahman, ya, Allah Maha Pengasih, tidak menurunkan apapun kepada kita. In antum illa takdzibun, kalian hanya berdusta, ya, kalian hanya berdusta. Lihat ikhwan, ya, di sini penulis berkata, ibadallah, athara ashabul qaryati syubhatan. Ashabul qaryah memunculkan syubhat. Apa itu syubhatnya? Basyariyatur rusul. Syubhatnya basyariyatur rusul. Mereka memunculkan syubhat bahwa Rasul itu manusia biasa. Ada tujuan tidak mereka berkata demikian? Tujuannya agar dakwanya para Rasul tidak diterima. Ya, mereka katakan mereka manusia biasa. Ya. Jadi para musuh Islam, para musuh Rasul, ada saja syubhatnya untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wa banau ala tilka asyubhati natijatan khati'atan. Nah, kemudian mereka membangun di atas syubhat ini sebuah natijah yang salah, hasil yang salah, buah yang salah. Apa buah yang salah tersebut?
wa hiya anna haula'i rusul kadzibuna wa laysu bimursalin. Ya. Natijahnya mereka itu para rasul tersebut kadzibun, orang-orang yang berdusta. Ya. Dan mereka bukan para rasul. Ini buah yang diinginkan. Sehingga didustakanlah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jelas sekali di surat ini ayat yang ke-15, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Ada syubhat dan ada hasil. Jadi syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir itu ada maksudnya. Ada hasil yang ingin dicapai. Begitu juga syubhat ya yang dilontarkan oleh orang-orang kafir zaman sekarang. Ya. Ada maksud, ada hasil yang ingin mereka capai. Dan kelakuan orang-orang kafir dari zaman dulu sampai sekarang sama seperti ini. Memunculkan apa? Syubhat. Dan mereka menginginkan hasil yang dicapai dari syubhat itu. Banyak sekali syubhat yang dimunculkan di zaman sekarang. Ya. Syubhat-syubhat bermunculan. Sekarang apa syubhatnya, ikhwan? Siapa yang tahu? Bisa dihitung enggak? Kalau misalkan kita nulis tentang syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang kafir dan munafik, itu bisa berjilid-jilid. Juga berjilid-jilid bantahannya. Macam-macam. Di antaranya saja misalkan orang-orang soleh zaman sekarang dituduh dengan teroris, ya tidak? Sunnah dituduh dengan teroris. Mereka menginginkan hasil tidak dari itu? Mereka inginkan hasilnya. Hasilnya adalah yang berjenggot, kemudian yang cingkrang, yang ngatung, itu adalah bukan orang-orang baik. Tidak mengikuti Rasulullah SAW. Ya tidak. Padahal itu merupakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada kaitannya antara jenggot dengan celana ngatung dengan teroris. Banyak syubhat yang dituduhkan. Wa hadhihi hiya syubhatu allati wajaha biha kullu qaumin rasulahum wa'tabaruha mani'an lahum min tasdiqihi wal imanu bih. Ya, inilah syubhat yang setiap kaum menghalangi rasul mereka, ya, menghadapi rasul mereka dan menganggapnya sebagai penghalang untuk yakni mentasdik, membenarkan rasul dan beriman kepada rasul. Di antara syubhatnya apa? Basyariyatu ar-rusul. Dan Allah berfirman tentang ini di surat At-Taghabun ayat 6. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw. Apakah hanya manusia biasa yang memberikan petunjuk kepada kami, kemudian mereka kafir dan berpaling. Di surat Al-Isra ayat ke-94, ya, mereka juga berkata, Allah berfirman, sa'ayyu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basyarar rasula. Mereka berkata, apakah Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul? Ini jadi syubhat. Kita ngambil ibrah ikhwan dari sini. Ini syubhat basyariyatur rasul. Rasul betul manusia, ya,
Nabi Muhammad SAW manusia bukan? Manusia. Tetapi beliau Rasul. Dan Nabi Muhammad SAW juga menegaskan tentang hal itu. Rasulullah SAW bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, wa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian memuji-mujiku dengan pujian yang berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasara memuji Isa bin Maryam dengan pujian yang berlebih-lebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba dan rasul. Ya, hamba. Faqulu, ucapkanlah oleh kalian, Abdullah wa rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Nabi Muhammad hamba, manusia biasa. Tetapi apa? Dia juga rasul. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh kita ibadahi. Karena yang berhak mendapatkan ibadah adalah siapa? Allah. Tetapi beliau juga Rasul. Rasul la yukadzdzab, seorang Rasul yang tidak boleh didustakan. Kita lihat bantahan para Rasul itu, ikhwah. Ibadallah, atadruna bimadza radda Rasulullah ala iftiraati ashabil qaryah? Apakah kalian tahu bagaimana jawaban para Rasul, para utusan Allah Ta'ala terhadap iftiraat? Iftiraat itu hal-hal yang diada-adakan, ya, oleh ashabul qaryah. Bagaimana bantahannya? Allah sebutkan. Allah habarkan, Rabbuna Jalla wa Ala yukhbiruna fayaqulu anhum. Allah berfirman tentang mereka, qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Subhanallah. Ini jawaban para Rasul itu. Ya, Rabb kami, mereka berkata, Rabb kami tahu, Rabb kami mengetahui, sesungguhnya kami betul-betul para utusan yang diutus untuk kalian. Kalimatnya sangat kuat, ikhwan. Inna ilaikum la mursalun, adalah di dalam taukid. Kami betul-betul para utusan. Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Tidak ada kewajiban atas kami melainkan menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Sudah, itu ada kewajiban kami itu. Hanya menyampaikan. Ya. Inilah jawaban Rasul. Lihat. Ajabathum rusuluhumus thalathatu faqalu lahum Allahu ya'lamu anna rusuluhu ilaikum walau kadzdzabna walau kudzibna alaihi, atau walau kadzdzabna alaihi, maaf ya bacanya begitu, walau kadzdzabna alaihi lan taqama minna ashaddal intiqam. Lihat ikhwan, Allah betul-betul tahu bahwa kami ini utusannya yang diutus untuk kalian. Seandainya kami berdusta atas nama Allah, maksudnya begitu ya, seandainya kami berbohong atas nama Allah, lan taqama minna ashaddal intiqam, niscaya Allah mengazab kami dengan seberat-berat azab. Dan hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surat Al-Haqqah dari ayat ke-44 sampai 47. Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin 'anhu hajizin." Seandainya Nabi Muhammad itu mengada-ada atas nama kami, ya, sebagian perkataan, artinya seandainya Nabi Muhammad mengada-ada, la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang dengan tangan kanannya, thumma laqata'na minhu al-watin, kemudian kami akan putus
urat jantungnya, urat nadinya. Mati enggak orang kalau diputus urat itu? Mati. Artinya kami akan azab. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada ya satu pun di antara kalian yang bisa menghalanginya. Ini Nabi Muhammad SAW itu dikatakan oleh Allah dengan perkataan yang sangat tegas seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa para rasul itu tidak berbohong. Kalau mereka berbohong, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka berkata, "Wa ma 'alaina illal balagul mubin." Tidak ada kewajiban atas kami melainkan hanya menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, yang nyata. Dan ini menjelaskan tentang tugasnya para rasul dan tugasnya para dai. Al-balag, al-mubin. Lihat, ay innama 'alaina an nuballighakum ma ursilna bihi ilaikum wa hadhihi hiya muhimmatuna wa hadha huwa wajibuna. Sesungguhnya kewajiban kami hanya menyampaikan apa yang dengannya kami diutus kepada kalian. Wa hadhihi hiya muhimmatuna. Ini adalah tugas kami. Wa hadza huwa wajibuna. Ini merupakan kewajiban kami. Ya. Lihat ikhwah di sini penulis berkata ibadallah idzan muhimmatur rusuli jami'an wa muhimmatud du'ati ila Allah jami'an hiyal balagu wad da'watu faqat. Kalau begitu tugasnya seluruh para rasul. Demikian juga tugasnya seluruh dai. Ya. Apa tugasnya? Di sini lihat, al-balagu wad da'watu faqat. Hanya menyampaikan dan hanya mendakwahkan faqat, hanya mendakwahkan saja. Selesai. Itu tugas para rasul dan tugas para dai. Enggak macam-macam tugas para rasul dan para dai. Ya. Jadi tugasnya dakwah dan tugasnya balag, menyampaikan. Tidak seperti sebagian orang membentuk sebuah kelompok pasukan kemudian memberontak. Ini bukan tugasnya para dai. Ya. Tugasnya para dai apa? Ad-da'wah wal balag. Tidak bikin negara di bawah negara, tidak. Kemudian dibaiat. Kemudian yang tidak berada di bawah baiatnya kafir semua, misalkan begitu. Ya. Dakwah itu mengajak orang agar kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah. Adapun perkara-perkara khilafah, ini kata ulama umur janibiyah. Umur janibiyah. Ada atau tidak ada khilafah? Dakwah jalan terus. Agar manusia mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Ya. Nah ini. Allah berfirman tentang para rasul itu, mereka berkata, "Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin." Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Tidak ada kewajiban atas kami melainkan apa? Menyampaikan. Kemudian berikutnya ada perkara yang menarik juga dari kisah ini. Kata penulis, "Tsumma a'lamu ya ibadallah anna tatayyura wa huwa at-tasha'um min ar-rusuli wad-du'ati ila Allah wa tahdiduhum bil qatl wat ta'zib innama huwa min af'alil kuffari fil qadim wal hadith." Perhatikan ini. Ya. Ketahuilah bahwa tatayyur, tasya'um, menganggap sial dengan sesuatu, ya, menganggap sial dengan para rasul
dan dengan para dai, kemudian mentahdid mereka, mengancam mereka dengan berbagai macam hal, dengan qatl, dengan dibunuh atau dengan diazab, itu adalah perbuatannya orang-orang kafir dari dulu sampai sekarang. Jadi menimpakan kesialan kepada mereka. Maksudnya apa? Maksudnya kami sial gara-gara mereka. Ini perhatikan. Kami sial gara-gara para dai itu. Kami sial gara-gara dakwah. Kemudian mereka mengancam dengan membunuh dan mengancam dengan macam-macam ancaman. Ini perbuatannya para kufar qadiman wa haditsan. Allah berfirman tentang ashabul qaryah, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka berkata, kami sial gara-gara kalian. Oleh karena itu tidak boleh, ikhwan fillah, kita berkata banjir gara-gara fulan. Misalkan Allah kasih banjir gara-gara siapa? Seseorang. Boleh tidak? Tidak boleh. Sial gara-gara kalian, misalkan. Di sini orang-orang kafir dari kalangan ashabul qaryah berkata, tatayyarna bikum. Kami sial, dapat bencana itu gara-gara kalian, wahai para rasul. Dan ajibnya ikhwan, ada di sebuah tempat itu yang mengatakan atau yang masih meyakini kalau kami sholat rezeki kami berkurang, dagangan kami nggak laku. Kalau nggak sholat, dagangan laku. Lihat, menimpakan kesialan kepada apa? Kepada sholat. Dan ini ada, semacam ini ada. Lihat, at-tatayyuru minar rusul laysa khasan bi ahli hadhihi al-qaryah bal huwa sunnatun 'amatun wa mawqifun muhaddad muttarid fama min qaumin ja'ahum rasulun illa tatayyaru bihi wa tasha'amu min da'watihi. Jadi tatayyur itu menganggap sial karena rasul bukan khusus pada ahli al-qaryah, bukan, tetapi ini sunnatun 'amah. Ini umum. Ini umum. Tidak ada suatu kaum yang didatangi oleh Rasul melainkan mereka menimpakan kesialan. Mereka mengatakan bahwa kesialan itu sebab para Rasul dan dakwahnya para Rasul. Kesialan itu sebab kedatangan para dai dan sebab dakwahnya para dai. Itu. Padahal para dai, padahal para rasul sebelum mereka mengajak kemana? Mengajak ke surga. Mengajak mentauhidkan Allah. Mengajak untuk taat kepada Allah. Mengajak untuk masuk surga, selamat dari api neraka. Kemudian setan-setannya itu membisikkan bahwa para rasul tersebut dan dakwahnya para rasul, para dai tersebut dan dakwahnya para dai itu penyebab dari apa? Dari kesialan. Dengan ini kita tahu uslub orang-orang apa? Orang-orang kafir. Sudah adzan ya? Baik. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Saya rencananya mau menyingkat dari apa yang ada disampaikan oleh Syekh Abu Islam ini, tetapi kalau disingkat khawatirnya
banyak faedah yang terluputkan. Jadi pelan-pelan saja saya baca sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan manfaat. Ini saja barangkali kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.